Gerak lurus terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah peraturan atau GLBB. Untuk pengertian dari gerak lurus beraturan sendiri, yaitu gerak partikel dengan lintasan yang membentuk garis lurus dengan arah yang tetap sama yang menempuh jarak yang sama dalam tiap satuan waktu. Sedangkan untuk gerak lurus berubah peraturan atau GLBB merujuk pada gerakan suatu benda sepanjang lintasan lurus di mana kecepatan benda tersebut mengalami perubahan secara terus-menerus akibat adanya percepatan yang konstan. Pada praktikum ini, tentunya kami menggunakan 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Identifikasi variabel dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan percobaan praktikum dan pada saat menganalisis data. Adapun variabel yang memengaruhi jalannya percobaan ini, yaitu perpindahan posisi benda. Kemudian terdapat juga variabel terikat, yaitu kecepatan dan waktu. Yang terakhir adalah kami menggunakan variabel kontrol, yaitu titik awal benda. Terdapat beberapa metodologi dalam praktikum ini yang melibatkan beberapa persamaan seperti persamaan untuk menentukan kecepatan pada GLB dengan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Selanjutnya, kita menghitung rata-rata kecepatan pada GLB. Dengan rumus total kecepatan dari seluruh variasi jarak dibagi banyak data kecepatan. Lalu kita mencari nilai ralat dari pengukuran kecepatan pada GLB dengan rumus akar dV per dx kuadrat delta x kuadrat plus dV per dt kuadrat delta t kuadrat. Lalu yang terakhir yaitu mencari garis lurus yang merepresentasikan hubungan waktu dan jarak pada GLB dengan rumus Y sama dengan AX plus B. Selanjutnya, kita akan menganalisis data pada data GLBB. Yang pertama yaitu menentukan percepatan GLBB dengan rumus percepatan sama dengan perpindahan objek dibagi waktu. Selanjutnya, kita menentukan rata-rata dari percepatan GLBB dengan rumus total percepatan dari seluruh variasi jarak per banyak data percepatan. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai ralat dari pengukuran kecepatan pada GLBB dengan rumus dOA per dx kuadrat delta x kuadrat plus dOA per dt kuadrat delta t kuadrat. Yang terakhir adalah mencari gerak lurus yang merepresentasikan hubungan kuadrat waktu dan jarak pada GLBB dengan rumus Y sama dengan AX plus B.
bagian analisis data, yang pertama kita cari adalah analisis kecepatan GLB, di mana analisis ini diperoleh dari membagi jarak dengan waktu. Pada data pertama, jarak yang diperoleh adalah 0,1 meter dan waktunya adalah 0,107 second. Bagi jarak dengan waktu dan menghasilkan 0,934 meter per second. Lakukan perhitungan ini pada data-data berikutnya. Selanjutnya yang kita cari adalah analisis kecepatan rata-rata GLB. Kecepatan rata-rata diperoleh dari membagi jumlah kecepatan dengan banyaknya data. Diperoleh hasil 0,778 meter per second. Analisis gradien dan relat gerak. Yang pertama kita mendapatkan XI, YI, di mana XI adalah jarak dan YI adalah waktu. XI kuadrat adalah hasil kuadrat dari XI. XI kali YI adalah hasil kali dari XI dikali YI. Kemudian, setelah memperoleh semuanya, kita mendapatkan jumlah dari masing-masing XI, YI, XI kuadrat, dan XI dikali YI. Kemudian yang kita cari adalah nilai ketidakpastian. Ketidakpastian dari waktu diperoleh dari nilai perambatan relat, di mana perambatan relat ini adalah akar dari do V per do X dikuadratkan dikali delta X kuadrat ditambah do V per do T kuadrat dikali delta T kuadrat. Diperoleh hasil akar 1 per T kuadrat dikali delta X kuadrat ditambah min X per T kuadrat dikuadratkan dikali delta T kuadrat. Kemudian masukkan angka-angka kita dan diperoleh hasil 0,0009 meter per second. Dan selanjutnya kita menghitung nilai persamaan garis lurus, di mana A sama dengan N dikali sigma XI kali YI dikurangi sigma SI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Kemudian kita masukkan yang sudah kita hitung di tabel tadi, kemudian memperoleh hasil 1,35. Kemudian kita menghitung B. B rumusnya adalah sigma XI kuadrat dikali sigma YI dikurangi sigma XI dikali sigma XI YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Masukkan angka-angka yang sudah kita hitung di tabel tadi, kemudian memperoleh hasil min 0,01. Kemudian kita menghitung Y sama dengan AX plus B. Masukkan nilai A dan B, yaitu 1,35 dan B min 0,01. Diperoleh hasil Y sama dengan 1,35X min 0,01. Analisis percepatan GLBB diperoleh dari membagi jarak dibagi T kuadrat, di mana jarak pada data pertama adalah 0,1 meter dan waktunya adalah 0,069 second. Diperoleh hasil 20 meter per second kuadrat. Lakukan pada data-data berikutnya. Kemudian kita menghitung analisis percepatan rata-rata GLBB dengan membagi jumlah percepatan dibagi banyaknya data. Diperoleh hasil 7,112 meter per second kuadrat. Analisis gradien dan relat gerak untuk XI-nya itu adalah jarak, T-nya adalah waktu, X dikali T adalah hasil kali dari jarak dengan waktu, X kuadrat adalah jarak dikuadratkan, sedangkan T kuadrat adalah waktu dikuadratkan. Setelah itu, kita memperoleh jumlah dari masing-masing variabel. Selanjutnya yang kita cari adalah ketidakpastian percepatan, di mana dari rumus perambatan relat ini akar do A per do X kuadrat dikali delta X kuadrat ditambah do A per do T kuadrat dikali delta T kuadrat. Setelah diturunkan rumusnya seperti itu dan mendapatkan hasil 0,006 meter per second kuadrat. Selanjutnya nilai persamaan garis lurus, di mana A sama dengan N dikali sigma XI kali YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Setelah kita masukkan mendapatkan nilai 0,631. Selanjutnya B-nya yaitu sigma XI kuadrat min sigma YI min sigma XI sigma XI YI per N dikali sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan. Setelah dimasukkan memperoleh 0,033. Dimasukkan Y sama dengan AX plus B, Y sama dengan 0,631X plus 0,033. Setelah kita melakukan analisis hasil, selanjutnya adalah pembahasan.
Pada praktikum gerak lurus ini bertujuan untuk menentukan kecepatan pada gerak lurus beraturan dan percepatan pada gerak lurus tidak beraturan. Percobaan dalam praktikum ini dilakukan dengan mengamati waktu tempuh objek dari 7 variasi jarak. Dapat terlihat bahwa kecepatan dari setiap variasi jarak memiliki besar yang hampir sama dengan rata-rata seluruhnya, yaitu 0,7780 plus minus 0,0009 meter per sekon. Kemudian, apabila jarak sebagai variabel bebas dan waktu tempuh sebagai variabel terikat dalam percobaan GLB divisualisasikan dalam bentuk grafik gerak lurus di mana gradien merepresentasikan kecepatan objek, dapat terlihat bahwa keduanya memiliki hubungan linear. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika jarak benda dibuat semakin besar atau semakin jauh, maka waktu tempuhnya juga semakin meningkat. Namun, di sini pengamat dapat menyimpulkan bahwa data dan analisis yang dilakukan masih belum sesuai dengan teori GLB yang ada, di mana dinyatakan bahwa kecepatan objek pada GLB akan bernilai konstan atau tidak mengalami peningkatan selama interval waktu tempuh objek tersebut. Pengamat sendiri berhipotesis bahwa hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan sistematis yang terjadi pada alat seperti sensor yang delay atau tidak dapat mendeteksi pergerakan objek, sehingga mempengaruhi hasil percobaan yang akan didapatkan. Kemudian pengamat melakukan percobaan yang kedua dengan mengambil data yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis besar percepatan objek pada GLBB. Dapat terlihat bahwa objek mengalami percepatan yang berbeda-beda dan cukup signifikan di setiap variasi jarak, terlebih lagi apabila dibandingkan dengan rata-ratanya, yaitu 7,112 plus minus 0,006 meter per sekon. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa benda mengalami perubahan kecepatan yang tidak konstan, sehingga grafik yang dihasilkan tidak hanya linear tetapi juga eksponensial. Akan tetapi, hal ini juga sekaligus membuat pengamat dapat menyimpulkan bahwa hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan teori GLBB yang menyatakan bahwa benda akan mengalami perubahan kecepatan yang konstan. Kemudian, fenomena ketidaksesuaian ini dipicu oleh kesalahan sistematis yang terjadi pada alat seperti sensor yang delay atau tidak dapat mendeteksi percepatan objek, sehingga mempengaruhi data percobaan yang diambil dan berujung pada kesalahan analisis. Kemudian, kesimpulan. Yang pertama, untuk membuktikan gerak lurus beraturan GLB, langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menganalisis gerakan benda dan menentukan apakah benda tersebut memiliki kecepatan konstan atau tidak. Pada GLB, benda bergerak dengan kecepatan yang tetap tanpa adanya percepatan. Yang kedua, dalam mengukur kecepatan pada gerak lurus beraturan GLB, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan, salah satunya melalui penggunaan alat pengukur yang tepat dan prosedur yang sesuai untuk memastikan hasil yang akurat. Yang ketiga, untuk menunjukkan adanya gerak lurus berubah beraturan GLBB, analisis yang diperlukan guna mengetahui apakah benda tersebut mengalami percepatan. Pada GLBB, percepatan harus konstan agar sesuai dengan teori yang berlaku. Yang keempat, dalam mengukur percepatan pada gerak lurus berubah beraturan, diperlukan penggunaan alat yang mampu mendeteksi perubahan kecepatan secara tepat, serta memastikan pengukuran dilakukan secara teliti untuk mendapatkan hasil yang valid.